وأصحابه القادة الأبرار الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raudhatus Shalihin di Urian Sebatang, Ujung Batu, Rokan Hulu, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak saya sebut nama, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyampaikan rasa syukur kita kepadanya dengan memuja dan memujinya setinggi-tingginya. Mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga berbalas pula nikmat-nikmat baru yang senantiasa bertambah, yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan majelis ini juga tak henti-hentinya dari awal sampai akhirnya untuk sentiasa berselawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia adalah barakatul majlis, karena dia adalah doa yang paling cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah pula syafaat yang membuat kita tentram nanti di akhirat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, untuk itulah kita duduk hari ini mengaji bersama imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih wa ala sa'iri ulama'ina al-kiram. Sampai di mana kaji kita kemarin? Pada lupa tentang masalah ribal fadl wa riban nasi'ah, yaitu ikhtilaful hadis dalam masalah ini, di mana riwayat jumhur dari sahabat mengatakan ada ribal fadl, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak dalam waktu dengan kontan, tapi ada melebihkan salah satu daripada keduanya. Ini pendapat jamaahirul ulama, dan karena riwayatnya itu yang paling banyak. Lalu datang riwayat dari Abdullah bin Abbas atau dari Usamah ibn Zaid yang mengatakan la riba illa bin nasi'ah, riba itu hanya bila tidak cash. Kalau cash boleh saja dilebihkan, dan ini adalah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan Imam Asy-Syafi'i mencoba untuk mengkompromikan kedua riwayat itu, bisa bertentangan, bisa pula bersepakat. Kalau bersepakat, jadi barangkali Usamah mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang dia tak sedengarkan di pertanyaannya, yaitu Nabi ditanya tentang masalah lalu dijawabnya seperti itu. Dan kalau seandainya tidak bisa dikompromikan seperti itu, berarti dia bertentangan, maka dikuatkanlah riwayat al-jamaah,
Karena al-jama'ah taghlibus syaja'ah, riwayat orang ramai dan mereka orang-orang dapat dipercayai, para sahabat, dan mereka juga orang-orang senior, Abu Hurairah, Ubadah bin Samit, dan Aisyah dan lain-lainnya, maka didahulukan daripada riwayat Abdullah bin Abbas dan Usamah ibn Zaid. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan yang kemarin. Berarti jual beli al-amwal ribawiyah itu tidak boleh dilebihkan walaupun cash, walaupun kontan. Tidak boleh dilebihkan. Dan juga tidak boleh dilambatkan. Harus halan sawaan bisawa. Harus sama dan harus cash. Tidak boleh kalau tidak terjadi riba. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian masuk pada wajhun akhar. Ada bentuk lain dari ikhtilaful hadis. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajar kita memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena di dalam pelajaran lama sebelum ini beliau sebutkan di antara hadis bagi yang ahlinya jelas terang maknanya, tapi bagi yang lain mungkin dianggap kontradiktif di antaranya. Makanya yang berilmu akan beda dalam menanggapi hadis dengan yang tidak berilmu. Oleh sebab itu maka kita harus selalu belajar ilmu supaya di-update dan di-upgrade ilmu kita. Sebab tidak sedikit pertentangan yang terjadi di kalangan orang-orang yang tersesat jalan akibat daripada kurangnya ilmu tadi. Allahumma musta'an. Ya, seperti yang sudah sering kita buat contohnya, mereka mengambil sepotong ayat lalu ujungnya ditinggal atau pangkalnya tak diabaikan, sehingga ditulislah dipahami makna sendiri, sehingga buat mazhab sendiri yang tak pernah ada mazhab itu sebelumnya. Ya kan, contoh kemarin, tidak boleh katakan orang kafir itu kafir, sebab Allah mengakui agamanya dalam ayat lakum dinukum waliyadin. Dia lupa pangkal ayat dan nama surat. Iya kan, lupa pangkal ayat dan nama surat. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempelajari tafsirnya secara komprehensif, lalu menuduh ulama tak menafsirkan Al-Quran secara komprehensif. Mana pula orientalis lebih paham tafsir daripada ulama Islam. Ini yang parah ini. Mereka berkeyakinan orang-orang orientalis, orang-orang di luar Islam lebih objektif memahami Islam daripada ulama-ulama Islam. Ini yang harus dibuang, ini subuhat yang luar biasa, dan menyerang orang-orang jenius dan orang-orang hebat yang kosong dari ilmu. Orang cerdas mesti berilmu. Anda lupa lagi kaedahnya. Orang cerdas, apakah semuanya berilmu? Syekh, apakah semua orang cerdas berilmu? Enggak. Tapi orang berilmu pasti cerdas. Maka orang cerdas kalau tak belajar tak dapat ilmu. Lemu mungkin. Bersemedi dia bisa dapat lemu, dapat wangsit dia. Ya, pergi ke ulu kasuk dapat ilmu kasyaf. Ya, bisa melihat yang jauh gitu, karena dia di puncak komplit. Jadi dapat ilmu kasyaf. Terbuka alam karena dia di tempat yang tinggi. Ya sih, bersemedi dia situ. Jadi ilmu kasyaf akhirnya dia bertemu dengan Allah katanya. Karena dia tidak pernah mempelajari Allah dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga ada yang ngaku Allah diterimanya. Faham sih? Jadi dia tidak pernah mempelajari tentang sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada orang datang, syaitan, mengaku jadi Tuhan, percaya dia. Dia bawa pula ke surga seperti yang cerita kita kemarin ya. Yang lupa cerita Syekh kemarin bawa masuk surga. Dah lupa lagi. Kan ada cerita, ini belum masuk kaji, ini sudah cerita. Nantilah ya, nanti aja ya.
Ngaji dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wajhun akhar mimma yu'addu mukhtalifan wa laysa indana bimukhtalif. Ada sebagian hadis dianggap kontradiktif, padahal menurut kami tidak, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apa coba? Karena dia ini berilmu. Ada orang yang mempertentangkannya, ada. Karena kurang memahami, karena kurangnya ilmu. Qala rahimahullah akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Masyhur sekali, sudah sering nama ini disebut. Namanya Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, imamnya ahli hadis dan fikih di Hijaz pada masanya. Imam ahli fikih dan hadis di Hijaz pada masanya. Dan guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Ishaq bin Rahuyah. Jadi murid-muridnya imam semua, ya, murid-murid saja imam, maka wajar dia dipanggil imam. Nah, gurunya, murid-muridnya, masya Allah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dua dari imam yang 4 murid dia. Itu udah hebat tuh, hebat tak? Masya Allah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. An Muhammad ibn al-Ajlan, dari Muhammad ibn Ajlan al-Madani, Muhammad ibn Ajlan al-Madani saduq. An Asim ibn Umar ibn Qatadah, dari Asim ibn Umar ibn Qatadah al-Madani. An Mahmud ibn Labid, dari Mahmud ibn Labid al-Ansari, Mahmud ibn Labid al-Ansari. An Rafi' ibn Khadij, dari Rafi' ibn Khadij, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa dia Rasulullah SAW bersabda, asfiru bil fajri. Nah, Rafi' ibn Khadij ini kaum muslimin sahabat Nabi juniornya. Di perang Uhud sebenarnya belum dibolehkan ikut berjihad, tapi dia berjalan berjinjit kaki supaya kelihatan lebih tinggi. Ini ketahuan juga umurnya belum cukup. Nah, lalu dia bilang, si fulan boleh ya Rasulullah, padahal saya bisa mengalahkan dia untuk bergulat. Akhirnya disuruh bergulat, menang dia, akhirnya dibolehkan ikut. Jadi ada kelebihannya. Jadi sebulan, saya lupa siapa sahabat yang lain itu yang dibolehkan, lalu dia disuruh bergulat berdua, menang, akhirnya dibolehkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Anna Rasulullah SAW qala asfiru bil fajri, asfiru bil fajri. Itu kalau makna letternya, terangkanlah waktu sholat fajar. Artinya tunggu waktu cuaca sudah terang. Asfiru bil fajri, yaitu terangkanlah sholat fajar. Paham maknanya? Bahasa, kalau di bahasa Arab tidak ngerti jadi dia, tapi bahasa Indonesianya, lambatkanlah sholat subuh itu sampai tunggu sudah terang di ufuk timur. Nah, terang di sini kalau kita pahami, kalau dilambatkan tentu terangnya matahari setelah terbit atau sebelum. Mulai ragu. Mana ada salat subuh setelah terbit matahari? Tentu sebelum terbit matahari. Abang itu aja ada repot gitu. Mana ada salat subuh setelah terbit matahari? Ada subuh? Nah, berarti sebelum terbit tapi sudah mulai nampak tanda-tanda akan terbitnya, mungkin sekira setengah jam atau 20 menit menjelang berakhir waktu subuh atau menjelang terbit matahari. Ini yang dipahami oleh mereka. Fa inna zalika a'zamu lil ajri, karena melambatkannya itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Dalam riwayat au a'zamu li ujurikum, lebih besar pahala kalian. Ini diambil oleh mazhab Abu Hanifah rahimahullah,
mengatakan bahwa salat fajar itu di ujung waktu lebih afdal daripada di awal waktu dengan zahir hadis ini. Dengan zahir hadis ini. Oh, di mana tuh? Hah? Ini imam yang bilang, bukan sembarangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuan-tuan sebentar aja nak qomat langsung. Iya kan? Ya bang ya, baru 10 menit qomat kan ya. Orang belum selesai wuduk dia sudah qomat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi melambatkan itu. Apa alasannya? Alasan beliau, wallahu alam, di antaranya adalah bahwa ketika seseorang melambatkan salat, dia kan menunggu salat. Sehingga di saat menunggu salat hatinya terpaut pada salatnya. Dan orang yang menunggu salat dihitung salat. La yazalu ahadukum fis salati man tadhara as-salat. Seseorang dihitung salat selama menunggu salat, maka tidak ada rugi. Tidak ada ruginya. Jadi lebih besar pahalanya. Yang kedua, dia selalu berada di masa waktu mustajab doa, didoakan malaikat. Yang ketiga, dengan melambatkan salat itu, menurut beliau lagi, dengan menunjukkan salat, lambatkan salat itu sehingga seluruh waktu salat subuh terpakai untuk pelaksanaan salat subuh. Berbeda dengan orang kalau cepat salat subuhnya, pendek pula ayatnya, ya kan? Awak belum pulang salat, dia dah tidur berkeruh pula di rumah. Sah? Jadi keafdalan waktu, barakat waktu hilang. Sebab cepat salat, pulang cepat, habis itu ada waktu untuk akhirnya memang itulah makanya dilambatkan subuhnya. Bukan maknanya tunggu terbit matahari. Bukan maknanya terbit matahari. Tunggu terbit matahari bang. Lalai kita namanya. Enggak. Maksudnya dilambatkan. Kalau waktu subuh sekarang masuk pukul berapa? Subuh pukul 5. Subhanallah. Kenapa sih? Enggak boleh tersinggung dia. Ngambek nih anak. Subhanallah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Subuh masuk 5 dan 9 di Pekanbaru. Di sini biasanya tambah 3 menit lagi ya. 5 lewat 2 11. 5 lewat 2 minit tambah kan. Masya Allah, lama puasa dari kami nanti tu. Nah, 2 minit. Kalau gitu kita belum puasa dekat sini bang. Lambat kita buka nanti. Kaum muslimin. Jadi 2 minit cukup bikin apa tu bang? Nah, jadi apa tadi? 5 lewat 12. Terbit matahari 6 lewat 24. Antum dah lupa. Kayaknya mangai cepat solatnya, pulang habis tidur. 6 lewat 24. Itu baru terbitnya. Tambah lagi 10 menit sampai 15 menit kita salat syuruk misalnya, ya, atau salat duha yang dimajukan. Nah, kaum muslimin dan muslimat berarti berapa menit semua? 1 jam 12 menit. Begitu aja ke repot. 72 menit. Nah, bagi yang mengamalkan hadis ini secara zahir seperti ini, maka mungkin qamatnya pas jam 6. Sah? Kita coba. Sejam nanti. Ini berubah mazhab orang dikata. Iya, jangankan sampai jam 6, setengah 6 saja. Dah banyak yang dah banyak berbantah pengurus tu. Iya. Dan banyak berbantah. Ini ada sebagian ya, bukan berdasarkan jam lagi, berdasarkan pengurus. Kalau bapak tu dah datang, langsung qomat. Jadi sampai anekdot di masjid itu, waktunya berlaku di sini waktu Indonesia bagian Pak Sianu. Jadi bukan bagian barat, tapi bagian Pak Sipulan. Asal dia datang mesti qomat walaupun belum waktu qomat. Sehingga kadang-kadang korbannya kita. Korbannya
Awak baru nak salat sunat di rumah dah qomat. Apa sebab? Pengurus dah datang. Itu masalahnya. Kadang-kadang korban pula dia pula terlambat karena waktu sudah masuk dia belum datang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya berilah waktu yang realistis. Yang realistis bisa kita bersiap untuk sholat, kemudian bersiap untuk sholat bersiap untuk sholat, kemudian bisa minimal 2 rakaat sholat sebelum subuh. Kenapa tergesa-gesa sekali? Karena waktu subuh itu 72 menit. Ambil saja misalnya 25 menit, masih sisa. Masih sisa 50 menit sah? Lebih kurang 50 menit habis waktu sholat. 50 menit tidak habis juga. Nah, ini nanti menurut penafsiran kedua, seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa maksudnya bukan melambatkan qomatnya sampai jam 6, bukan itu. Kan terlalu pula tu kan, sampai jam 6 baru qomat. Daripada lari orang yang nak nyadap karet tak bakal menunggu itu. Ya, yang nak melukis pagi itu tak mungkin menunggu, atau yang nak gobor batu dulu tak akan menunggu itu. Gobor batu bang deh. Pemai ini anak-anak yang milenial tak paham dia. Awak yang paham tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi maksudnya adalah salatnya yang dipanjangkan. Salatnya yang dipanjangkan sampai sudah terang di ufuk timur sebelum habis waktu. Ini juga penafsiran yang bagus. Sebab apa? Waktu kita dengan terbit matahari, selesai sholat yang terbit matahari tidak berjarak jauh sekali, sehingga ngantuk pun sudah mulai hilang. Tapi kalau 10 menit langsung qomat, sholat 3 menit, inna a'tayna ayat pertama, izaja ayat kedua, ya biasanya yang cepat-cepat qomat itu memang pendek ayatnya. Tak apa pula rahasianya, lebih cepat lebih baik, lebih simple, fleksibel. Nah, jadi cepat selesai terbayar hutang. Karena bahasa mereka tuh hutang lebih cepat dibayar lebih bagus. Padahal kalau kita sebenarnya bukan hutang, mencari penghasilan lebih. Maka beda dengan orang yang nak bayar hutang cepat selesai dia pulang, sah? Kalau kita betah, karena apa? Ibaratnya ikan mudio menangguk. Ada cerita ikan mudio sini enggak? Anak ikan pas banjir kemarin, aduh, orang nangguk banyak dapat, banyak kan? Itu tahan enggak tuan-tuan berlama-lama? Tahan enggak? Tahan sekali. Apalagi kalau musim menjelang hari raya, tahan enggak di pasar berlama-lama jualan? Tahan kan? Apa sebab? Karena itu masa mencari keuntungan lebih. Tapi kena bayar hutang capek. Bagaimana cepat nak selesai kan? Makanya orang-orang tua dulu bilang solat ni bayar hutang. Kalau kita enggak, solat tu kesempatan emas. Oleh sebab itu kita mau berlama-lama untuknya. Baik. Ini menurut satu hadis riwayat Rafi' ibn Khadij. Kemudian Syekh mengatakan lagi, Al-Imam Syafi'i qala akhbarana Sufyan. Sufyan siapa ini? Ibnu Uyainah lagi. Tadi sebutnya Ibnu Uyainah. Masyhur dengan Ibnu Uyainah, masyhur dengan Sufyan bin Uyainah. Akhbarana Sufyan telah menceritakan kepada kami hadis ini Sufyan aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf sekali. Ya, di sini juga banyak Al-Juzuri. Nggak ada, Pak Zuhri nggak ada sih. Banyak di mana-mana ada Az-Zuhri, saking terkenalnya. Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri. Ini salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Ya, ada 6 tabi'in yang kebanyakan sanad hadis melewati mereka. Salah satunya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dan orang yang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi resmi
presiden Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau Zaid bin Thabit dapat kemuliaan mengumpulkan Al-Quran, maka Az-Zuhri dapat kemuliaan mengumpulkan hadis-hadis Nabi rahmatullahi alaih. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in. Madinah adalah sarangnya para fuqaha di masa itu, tapi yang paling terkenal ada 7 di Madinah. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Ya, macam kita dulu misalnya di negeri ini ada namanya harimau non salapan, ya, harimau ramai kan, tapi yang paling terkenal ada 8. Nah, kaum muslimin dan muslimat, maka beliau adalah Urwah, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Aisyah, dari bibinya Aisyah, yaitu saudari ibunya, eteknya, yaitu Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nasi ila Rasulillah, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara umat manusia dan di antara istri-istrinya. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi kan ramai. Perawi ramai tak? Ramai, tapi yang paling banyak riwayatnya salah satu dari yang 7 adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, kunna nisa'u minal mu'minati yusallina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha thumma yansarifna wa hunna mutalaffi'atun bimurutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dulu kaum wanita, kata Ummul Mukminin ini, Aisyah bercerita tentang kaum wanita, kaumnya dia. Yusallina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh, salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh wanita berjamaah. Ada pula yang melarang katanya. Ya, orang Wahabi enggak boleh katanya wanita salat di masjid itu. Masjid Haram penuh dengan wanita, Masjid Nabawi penuh dengan wanita, Radul Salin ada masjid, ada wanita, ada tadi ya, benar ya, ini mau istri paham nih, nah ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi sejak zaman Nabi SAW wanita juga ikut salat ke masjid, tapi Nabi memberikan catatan harus menghormati adab-adab yang telah digariskan. Yang kedua, mana yang lebih afdal, salatnya di rumah atau di masjid? Oh, sekarang di masjid. Sebab apa? Kalau tak ada wanita, apa-apa nak datang ke masjid. Nah, jadi sebabnya berbahaya kalau ibu-ibu tak ke masjid sekarang, kena laknat kita di sekampung tu. Sebab masjid tak akan ada jemaahnya kalau tak ada emak-emak di situ. Di emak tu banyak jasa sama kita tu. Kadang di masjid tu datuk aja satu yang qamat, dia yang azan, dia imam, dia makmum. Untung ada ibu-ibu, akhirnya yang lain dapat bagi yang fardu kifayah kan. Pada mazhab Syafi'i kan fardu kifayah salat berjemaah. Kalau dalam mazhab Nabi alaihi salatu wassalam adalah fardu ain bagi laki-laki. Nabi bermazhab ya. Kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Zahirnya hadis Nabi tidak memberi peluang bagi laki-laki kecuali dengan halangan syar'i untuk tidak salat berjamaah di masjid. Ma'asyiral kiram. Nah, wanita wahunna thumma yansarifna, kemudian mereka pulang. Dan pada waktu itu wanita selesai salat langsung pulang. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Sehingga ketika menyebutkan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam setelah salam sejenak tidak langsung berpaling ke belakang ke jemaah untuk memberikan peluang bagi wanita untuk meninggalkan masjid. Begitulah Nabi kita menjaga hatinya, menjaga matanya. Lalu datang orang sekarang, kayak tak apa-apa nengok perempuan katanya. Memang Nabi ada apa-apa ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat,
Jadi memang orang selalu merasa aman karena memang dia sebenarnya tidak aman. Ya, kalau Nabi SAW mengajar kepada kita, diberikan kesempatan supaya mereka pergi sehingga beliau baru menoleh kembali ke jamaah. Ma'asyarul kiram. Ya, wahunna mutalaffi'atun bimurutihinna. Ya, wahunna mutalaffi'atun bimurutihinna, sambil menyelimutkan selendangnya ke muka mereka, ke badan dan muka mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tak bisa dikenali oleh seorang pun karena masih gelap. Nah, tadi suruh terang, sekarang masih gelap, dah selesai salat. Macam mana tuh sih? Bertentangan? Bertentangan? Enggak. Enggak. Bertentangan? Enggak. Kata Imam Syafi'i enggak, katanya. Kalau kita bertentangan zahirnya. Nah, iya tadi kan mesti salat sampai waktu terang. Kalau terang tentu nampak, dikenal. Kalau ini enggak dikenal oleh seorang pun karena masih gelap. Nah, hadisnya dua-duanya sahih. Hadis sahih. Nah, dan sama-sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Jami'. Qala, Imam Syafi'i berkata, wa zakara taghlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fajri, dan ikut pula menyebutkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam subuhnya di waktu masih gelap juga disebutkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad wa Zaid ibn Thabit, dan Zaid ibn Thabit wa ghairuhuma radhiyallahu anhum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak pula yang menyebutkan selain riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa salat Nabi di waktu subuh selesai di waktu cuaca masih gelap. Di antaranya ada Zaid bin Thabit dan Sahal bin Sa'ad. Syabihun bimakna Aisyah, mirip dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala li qail, ada yang berkata kepadaku, nahnu nara an nusfira bil fajr i'timadan ala hadis Rafi' bin Khadij. Menurut kami ingin salat subuh itu dilambatkan atau tunggu terang dulu atau sampai cuaca terang berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij, hadis yang pertama tadi, asfiru bil fajri wa nas'umu anna al-fadla fi dzalik, sebab kami berkeyakinan di situ kelebihannya, di situ ada keutamaan. Wa anta tara, sedangkan engkau wahai Imam Asy-Syafi'i berpendapat, anna jaizan lana idza ikhtalafa al-haditsani an na'khudha bi ahadihima, kalau ada dua hadis berselisih, bertentangan, maka boleh diambil salah satu dari keduanya. Nah, gimana itu? Wa nahnu na'uddu hadza mukhalifan li hadits Aisyah, dan kami memandang hadis ini bertentangan dengan hadis Aisyah, yakni hadis Rafi' bin Khadij bertentangan hadis Aisyah. Sebab hadis Rafi' yaitu tunggu terang atau solat sampai terang, sedangkan hadis Aisyah selesai solat masih gelap. Qala, dia berkata Imam Syafi'i, faqultu lahu, lalu saya jawab, in kana mukhalifan li hadis Aisyah fakana alladhi yalzamuna wa iyyaka an nasira ila hadis Aisyah duna. Kalau dia pandang hadis Rafi' ibn Khadij, dan hadis Rafi' ibn Khadij yaitu yang menunggu terangnya baru salat subuh atau salat subuh sampai terang, kalau dia bertentangan dengan hadis Aisyah, fakana yalzamuna, maka allazi yalzamuna, maka yang mesti kita sikapi atau bagaimana mestinya kita bersikap, wa iyyaka, dan juga kamu, an-nasira ila hadithi Aisyah dunah, bahwa kita mesti mengikut hadis Aisyah,
bukan hadis yang lain. Yaitu hadis Aisyah bahwa salat subuh sudah selesai, cuaca masih terang. Kenapa? Kenapa Imam? Lalu dia jawab, li'anna asla ma nabni nahnu wa antum alai. Sebab kaidah yang kita bangun bersama, kaidah yang kita sepakati bersama, annal ahaditha idza ikhtalafat, bahwa hadis-hadis bila terjadi pertentangan di antaranya, lam nazhab ila wahidin minha, kita tidak menjadikan salah satunya sebagai mazhab kita, duna ghairihi, dan meninggalkan yang lain, illa bisabab, kecuali ada alasan. Tidak bisa kita pilih begitu aja, harus ada sababnya. Sabab ini harus sabab ilmiah, sabab syar'i. Tidak asal menurut saya ini lebih bagus, bukan, tapi harus alasannya alasan yang syar'i, karena ini hukum syariat. Duna illa bisabab yadullu ala anna allazi dhahabna ilaihi aqwa min allazi tarakna. Yang sebab ini menjadi bukti yang menguatkan bahwa hadis yang kita pilih untuk diamalkan lebih kuat dari yang kita tinggalkan. Lebih kuat dari yang kita tinggalkan. Bukan karena sesuai maknanya dengan keinginan, tidak, tapi memang dari sisi kekuatannya. Naam. Qala wa madzalika sabab. Kalau gitu tunjukkan apa sebab itu, sehingga kita bisa memilih di antara keduanya. Qultu ayyakuna ahadul haditsaini asbaha bi kitabillah. Menurut saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita lihat mana di antara kedua hadis itu yang paling syabah, yang paling mendekati makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Fa idza asbaha kitab Allah kanat fil hujjah. Sebab kalau lebih dekat kepada makna di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah salat ini, maka dia menjadi hujjah bagi kita untuk menguatkan salah satu dari kedua hadis itu. Nampaknya sudah melihat-lihat jam. Ya, kita menunggu detik-detik dikumandangkan azan. Jangan kemana-mana, kita kembali selepas azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La hawla. Hayya 'alas salat. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata.
الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Wa nashhadu anna salatu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang lebih dekat maknanya dengan dalil yang berkaitan dengannya dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah pelaksanaan salat. Qala hakaza naqul. Yang bertanya tadi mengatakan, ya kita sepakat dengan itu. Kita sama-sama sependapat. Qulna, lalu kami katakan, fa illam yakun fihi nassu kitabillah kana aulahuma bina al-athbata minhuma. Kalau kita tidak temukan pada masalah ini nas secara tekstual dalam kitabullah, kana aulahuma bina al-athbata minhuma, maka kita terpaksa memilih yang paling sabit di antara hadis itu, yang paling kuat tentunya, yang paling kokoh. Wa dzalika ayyakuna, untuk mengetahui itu misalnya ayyakuna man rawahu a'rafa isnadan, yang meriwayatkannya lebih ma'ruf isnadnya, wa asyara bil ilmi, dan lebih masyhur ilmunya, wa ahfadha lahu, dan lebih hafiz terhadap hadis. Kalau tadi kita lihat misalnya antara kedua sanad, hadis Rafi' ibn Khadij dari Sufyan bin Uyainah, ini imam, sama dengan hadis Aisyah, sama-sama dari Sufyan. Ini cara untuk mengetahui mana yang lebih sabit. Lalu kita lihat siapa guru Sufyan bin Uyainah dalam hadis Rafi' bin Khadij. Nah, siapa? Muhammad ibn Ajlan al-Madani. Dia saduq, berarti turun sedikit levelnya. Sedangkan guru Sufyan dalam hadis Aisyah adalah Az-Zuhri. Nah, tentu tidak berlawan tuh. Az-Zuhri imam, sedangkan Muhammad bin Ajlan saduq, di bawah thiqah kalau hadisnya hasan. Kalau hadis Zuhri sahih. Berarti lebih kuat hadis Az-Zuhri. Kemudian Muhammad bin Ajlan dari Asim bin Umar bin Qatadah juga sama. Sedangkan Zuhri dari Urwah Jabal, ini gunung ini, ya kokoh. Kemudian setelahnya adalah sahabat dari sini, Mahmud bin Labid adalah sahabat junior Nabi alaihissalam. Kemudian dari Rafi' ibn Khadij, berarti dari sisi sanad hadis Rafi' dibanding hadis Aisyah kalah dari sisi kekuatan sanadnya. Jelas? Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau tidak ada pilihan, tidak ada dalil di luar hadis yang menguatkan, terpaksa kita pilih mana yang lebih sabit. Aw yakuna rawiyal haditsul ladzi dhahabna ilaihi min wajhaini aw akthar. Atau hadis Rafi' ibn Khadij riwayatnya hanya dari satu wajah, satu jalan. Kemudian yang lain dari dua atau lebih. Yang lain dari dua atau lebih. Tadi hadis Rafi' sanadnya satu aja dari Rafi' ibn Khadij. Sedangkan hadis Aisyah juga diriwayatkan dari Zaid bin dan lupa lagi Zaid bin Thabit radhiyallahu an dan Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Berarti ada 3 sahabat yang meriwayatkan tentang solat subuh selesai masih gelap. Sedangkan yang meriwayatkan hadis selesai subuh adalah sudah
terang satu saja. 1:3. Mana menang? 3-1. Ya, 3-1. Nah, sudah lebih hafiz hadis Aisyah, lebih kokoh riwayat hadis Aisyah, lebih ramai hadis Aisyah. Ini cara untuk mentarjih, salah satu untuk menguatkan salah satu dari kedua makna hadis tersebut. Wallazi tarakna min wajh, yang kita tinggalkan hanya dari satu wajah. Maka jumhur memegang hadis Aisyah, hadis Sa'd bin Sa'd, hadis Thabit bin Zaid bin Thabit dan lainnya. Naam, fa yakunul aktsaru aula bil hifzi minal aqal. Maka yang banyak pasti lebih hafal dari yang sedikit. Tapi tentu saja yang banyak ini para ahlul ilmi, bukan yang tidak ulama. Ini antara ulama dengan ulama nih. Kalau antara orang yang tidak ahli ilmu tidak masuk dalam hitungan. Kan seperti orang sekarang, mana yang banyak mayoritas kan itu tidak masuk hitungan. Yang mayoritas itu siapanya? Ya. Ini adalah mayoritas ulama. Jelas? Au yakuna allazi dhabna ilai ashbah bimana kitabillah. Atau yang kita jadikan mazhab kita, yang kita pegang, yang paling serupa dengan makna dalam Al-Qur'anul Karim kitabullah. Au ashbaha bima siwahuma min sunani Rasulillah. Atau lebih serupa dengan sunnah Nabi dalam solat-solat yang lain. Solat-solat yang lain. Bagaimana sunnah Nabi SAW? Di awal apa di akhir? Di awal apa di akhir? Misalnya zuhur, di awal waktu apa di akhir waktu? Di awal. Asar, di awal. Subuh, kita subuh sekarangnya. Maghrib, di awal. Berarti sunnah Nabi yang berkaitan dengan salat pada asalnya di awal waktu. Aula bima ya'rifu ahlul ilmi, atau lebih utama dengan apa yang diketahui oleh para ulama, au asahha fil qiyas, atau qiyasnya lebih sahih. Wallazi alaihi al-aktsar min ashabi Rasulillah SAW, termasuk diantaranya yang mayoritas sahabat Rasulullah SAW mengamalkannya. Seperti apa amalan mayoritas sahabat? Tentu yang mayoritas di antara sahabat itu yang menjadi patokan ketika kedua riwayat tidak bisa dikompromikan atau disatukan. Qala wa hakadza naqul wa yaqulu ahlul ilmi. Inilah yang kita katakan dan demikian pula yang dikatakan oleh para ulama. Berarti ada hal-hal yang membuat tarjih. Dia membuat para ulama menguatkan antara satu riwayat dari riwayat yang lain. Berapa dia sebutkan tadi? 1. Salah satu dari kedua hadis diriwayatkan oleh lebih dari satu jalan. Di sini hadis Aisyah diriwayatkan dari Thabit bin Thabit dan juga diriwayatkan dari Sa'd bin Sa'd Sa'idi. Sedangkan hadis Rabi' bin Khadij hanya satu saja. Yang kedua, perawinya lebih kokoh dibanding hadis Rafi' bin Khadij, karena perawi hadis Aisyah adalah a'immah thiqat, para ulama thiqat, sedangkan hadis Rafi' ada yang derajatnya kurang dari yang tadi. Yang ketiga, yang lebih serupa dengan makna dalam kitabullah. Al-Quran menyuruh kita, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu wajib bagi orang beriman pada waktu yang ditentukan, dan ulama sepakat makna kitaban mawquta bahwa itu di awal waktu lebih utama daripada di akhir waktu. Ini yang lebih mirip dengan sunnah yang lain dari salat yang lain, dan juga lebih dekat dengan makna kitab Allah SWT. Yang ketiga, mana yang lebih diutamakan, mengkiaskan dengan salat lain atau dengan selainnya, dan mana amalan terbanyak para sahabat. Maksudnya mana yang lebih banyak sahabat mengamalkan, hadis Rafi' ibn Khadij atau hadis Aisyah? Maka kita lihat amalan para sahabat pada umumnya adalah tidak menunggu sampai terang dulu di ufuk timur.
Oleh sebab itu, ini semua menguatkan hadis Aisyah, hadis Zaid bin Thabit, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan lain-lainnya. Qultu, lalu Imam Syafi'i berkata, saya katakan, fa hadithu Aisyah radhiyallahu anha ashbahu bi kitabillah. Hadis Aisyah lebih dekat, lebih mirip dengan makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Lianna Allah yaqul, sebab Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah salat-salat dan khususnya salat al-wusta, salat pertengahan. Para ulama berselisih dalam menentukan mana yang maksud dengan as-salatul wusta. Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh, dan kebanyakan mengatakan salat asar. Nah, fa iza halal waqtu, apabila sudah masuk waktu. Ini Imam Syafi'i menafsirkan hafizu alas salawati. Dah, apabila waktu sudah masuk, fa aulal musallina bil muhafazah al muqaddimus salah. Apabila waktu sudah masuk, maka orang yang paling pantas disebut menjaga salat adalah yang mengerjakannya lebih awal. Coba nanti tuan-tuan buat penilaian kartu murajaah untuk anak-anak kita. Ayah-ayah malu pula dinilai. Nah, misalnya anak kita si fulan, si Dasman, hari ini solat subuh jam 6.23 minit. Sedangkan si Usman solat subuh jam 5:25 menit. Mana yang cepat? Usman. Mana yang lambat? Dasman. Taib. Kira-kira tuan-tuan menilai siapa yang menjaga solatnya, Dasman apa Usman? Ini segan sama saya. Bukan saya, Dasman yang lain. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, pasti Usman disebut menjaga solatnya, Dasman melalaikan solatnya. Walaupun Dasman dah bangun jam 3:30 tadi, tapi solat subuhnya terlambat. Jelas? Gara-gara muazzin cepat qomat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Misalnya besok lagi solat asar, masuk asar jam 5:10. Ya, pada lupa tuan-tuan, tak pernah tengok jam nampaknya. 4:10 maksud saya. Sayang salah ya. Ya, ingat waktu Malaysia tadi 4:10. Nah, dalam catatan lagi-lagi Usman solat jam 4:20, berarti nunggu 30 menit. Mantap. Yang nunggu 12 menit tidak mantap. Nah, 30 menit. Karena 30 menit itu cukup untuk orang bersiap, dan orang yang menunggu di masjid banyak dapat bonus. Yang menunggu dapat banyak bonus, yang ditunggu tidak terlambat. Jelas? Bagus kan? Yang dapat cepat, yang datang cepat dapat bonus. Sedangkan yang terlambat tetap dapat solat lengkap. Mana yang bagus? Yang cepat tidak dapat bonus banyak, yang ditunggu terlambat. Mana yang bagus? Ini pengurus tidak setuju nampaknya. Sama pengurus sana juga. Kadang-kadang Ustaz, orang nunggu aja tunggu qomat di rumah katanya. Ya, kalau gitu tafsirannya Pak, saya kat tangan saya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, walaupun menunggu di rumah, tapi tetap lengkap jemaah kita lebih besar pahalanya daripada sebagian. Ada yang tertinggal serakaat, ada tinggal 2 rakaat, ada yang tinggal tahiyat saja. Nah, oleh sebab itu maka berikan yang datang cepat bonus lebih banyak, dan yang ditunggu tidak terlambat. Oh Ustaz, saya tidak mau bonus, tak lambat aja dah kita datang. Silakan datang lambat, tunggu qomat.
Tapi bagi yang ingin dimodus, ini saya mau kerja cepat Ustaz, gampang. Yang mau cepat, solat di masjid dekat, dia kerja mudah. Nah, ala kulihan. Nah sekarang lalu datang catatan Dasman lagi. Jadi Utsman jam 4 lewat 20 menit. Dasman salat jam 6 kurang 5 menit. Mana yang disebut menjaga salat? Lagi-lagi Utsman. Mana yang disebut menyanyiakan salat? Lagi-lagi Dasman. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul ujian ini. Dan seterusnya. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berlaku pada semua salat. Berlaku semua salat. Andainya hanya hadis Rafi' yang sahih, selesai masalah. Berarti khusus subuh seperti ini. Sah? Berarti khusus subuh seperti ini. Tapi karena ada hadis Aisyah, ada hadis Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Sa'id Sa'idi yang bertentangan dengan hadis Rafi', maka kita kembalikan ke asal. Kita kembalikan ke asal bahwa salat subuh tetap dilaksanakan di awal waktu. Di awal waktu. Nah, awal waktu bagi 3. 72 bagi 3. Hah? Enggak pandai bagi. Saya bagi 3 cuma enggak bagi 1000. Enggak bisa di presiden. Oh, hah? 24 menit. Dah, berarti menunggu 20 menit, salat 4 menit. Masih di awal? Masih di awal waktu. Maka enggak ada pentingnya untuk qamat 5 menit setelah masuk waktu. Ini bukan setelah azan nih, setelah masuk waktu. Azannya 3 menit, nunggu 2 menit, 2 rakaat, habis itu tengok kiri kanan, enggak ada Allahu Akbar. Kadang imam belum datang dah qamatnya. Imam belum datang dah qamat. Dia takut nanti kalau datang lagi orang, nanti sholat lagi, lambat lagi qamatnya. Makanya sebenarnya kadang-kadang dah dibuat jam digital tapi tidak dipatuhi. Jam digital dah dibuat nunggu 20 menit. Nah, tapi karena bapak tadi waktu Indonesia bagian Pak Dasman, ya datang pada Dasman langsung ke qamat. Nah, jadi dimatikan jam itu. Jadi ini masalah kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masih tetap di awal waktu, karena ibrahnya yang menjadi patokannya mulai solatnya. Dan kayaknya kita tidak lama-lama amat sih solatnya. Lama ya? Lama solatnya. Pernah kita solat maghrib baca Al-A'raf sampai tamat? Hah? Tidak kan? Alhamdulillah. Dah selamat, dah sesak napas tadi gitu. Ya, tadi kan saya baca 1 halaman kurang sedikit ya di rakaat pertama. Dah mulai sesak napas. Ada batuk-batuk menular tadi? Hah? Dah mulai batuk-batuk menular ya? Karena sebagian kalau maghrib cukup inna ataina dengan iza subuh aja inna ataina katanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Jadi dari sisi makna Al-Quran, hadis Aisyah lebih mendekati. Sah? Nah, wa huwa aidan ashharu rijalan bithiqati wa ahfaz. Dan hadis Aisyah juga lebih masyhur rawinya dengan thiqah dan lebih hafiz. Tadi sudah dilihat Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Imam, lalu pula lagi Az-Zuhri meriwayatkan dari Imam Urwah ibn Zubair. Urwah meriwayatkan dari Imam Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sufyan dah kita tahu ya, Sufyan Uyainah, Az-Zuhri sudah kita tahu tadi. Kemudian Urwah, kemudian Aisyah. Sedangkan yang satu Rafi' bin Khadij, rawinya memang pertama Sufyan. Cuma setelahnya ada Muhammad bin Ajlan, Saduq, di bawah derajatnya. Kemudian Muhammad bin Ajlan berkata daripada Asim ibn Umar ibn Qatadah. Kemudian dari Mahmud ibn Labid. Kemudian Mahmud Labid berkata daripada Rafi' ibn Khadij. Dari sisi sanad hadis Aisyah lebih thiqah, lebih hafiz, lebih kuat.
Wa ma hadits Aisyah thalathatun. Hadits Aisyah ada 3 yang merawinya. Ditambah Sahal bin Sa'ad, kemudian Zaid ibn Thabit. Kulluhum yarwuna, semua mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla makna hadis Aisyah. Ada 3 lagi yang meriwayatkan dari semana hadis Aisyah. Zaid ibn Thabit wa Sahal ibn Sa'ad, dan Sahal ibn Sa'ad. 6. Yaitu tambahan lagi Anas ibn Malik seperti dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Ditambah riwayat Anas ibn Malik. 3-tiganya meriwayatkan dari Nabi seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa hadza asbahu bi sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Rabi' bin Khadij. Ini lebih dekat dengan sunnah Nabi dari hadis Rabi' bin Khadij. Maksudnya sunnah yang lain. Qala wa ayyu sunan? Dia tanya lagi, sunnah yang mana? Qultu. Nah, Imam Syafi'i menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhunna afwullah. Awal waktu itu adalah ridha Allah, akhir waktu itu adalah maaf Allah. Cuman hadis ini tidak disebutkan sanadnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan juga diriwayatnya dalam ikhtilaful hadis juga tidak dia sebutkan sanadnya. Apa rahasianya? Mau tahu? Mau tahu? Sekarang atau besok? Sekarang atau bulan depan? Sekarang juga. Masih panjang sih. 6. Subhanallah. Itulah seperti yang diakui oleh Imam Syafi'i sendiri, bahwa tidak satupun dari imam, sekalipun dia imamus sunnah, yang maksum dari kesalahan. Ya, salah Imam Syafi'i. Antum sembarang berani nyerakin Imam Syafi'i ya. Iya, imam lain aja tak berani kita salahkan, masa Imam Syafi'i ini salahkan. Ya, apa boleh buat sih? Antum nak bilang salah, nak bilang keliru atau lupa, lalai dan sebagainya, pakailah bahasa yang sebaiknya. Yang jelas beliau tidak menyebutkan sanadnya, karena memang sanadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin wallahu alam, beliau berharap mudah-mudahan ada yang lebih tahu tentang hadis dari beliau menemukan sanadnya. Tapi ternyata sampai hari ini tidak ditemukan sanad yang bisa membuat hadis ini tegak. Karena hadis ini maudhu'un, hadis palsu. Marah sama Imam Syafi'i nampak aja? Atau marah sama saya? Tidak boleh. Begitulah ilmu mengajarkan kita. Harus berani menyikapi. Dia imam saya, lalu tidak mungkin salah kita. Makanya Imam Syafi'i sudah berlepas diri dari ini sebelum wafatnya, bahwa dia berlepas diri dari segala kesalahan yang terjadi dalam ijtihadnya. Maka kita pun wajib juga melepaskan diri kita dari mengikuti yang salah tadi. Ala kulli hal, ini kan hanya sekedar tambahan bagi beliau, karena dalil-dalil sebelumnya sudah cukup sebenarnya. Jadi disebutkannya sekedar tambahan. Mungkin mudah-mudahan ada yang mengetahuinya. Jadi hadis ini seperti kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan beliau sekarang menjadikannya sebagai dalil, wala azalu a'jabu min sun'ihi hadza. Saya benar-benar heran dengan apa yang dilakukan oleh imam ini. Fa innahu haditsun maudhu'un, karena dia adalah hadis palsu. La asla lahu thabit, tidak ada dasarnya yang kuat, tidak ada dasarnya yang sahih. Madaruhu ala syaikhin, hadis ini berporos pada seorang syekh, ismuhu Yaqub ibn al-Walid al-Madani.
ada seorang syekh namanya Ya'qub ibn Walid al-Madani. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, Imam Syafi'i kan sering bilang sama Ahmad, kalau kalian tahu hadis sahih beritahu kami, karena kalian lebih tahu tentang hadis dari kami, kata Imam Syafi'i. Antum percaya enggak bahwa Imam Ahmad lebih tahu hadis dari Imam Syafi'i? Tak percaya kan? Masa sama Imam Syafi'i enggak percaya antum? Kan dia yang bilang. Nah, dan buktinya juga nampak. Musnad Syafi'i hanya 1 jilid, paling banyak 2 jilid. Musnad Imam Ahmad hanya 50 jilid. Jelas ya? Imam Ahmad hafal hadis 1000 hadis. Ya, dengan sanadnya. Imam Syafi'i tidak segitu. Cuma Imam Syafi'i punya pisau analisa yang lebih tajam. Nah, di situ lebihnya. Makanya diakui oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Ahmad mengatakan Ya'qub ibn Walid al-Madani ini kana minal kazzabin al-kibar, termasuk pembohong besar. Jadi bukan pembohong biasa yang sudah biasa berbohong. Nah, sugang palsu hadis. Wa kana yada'ul hadis, selalu memalsukan hadis. Karena kadang sebagian orang saleh menyangka memalsukan hadis itu amal saleh. Itulah gara-gara saleh tanpa ilmu atau kurang ilmu. Jadi dia mengira kami tidak berbohong untuk menjatuhkan Nabi, berbohong untuk menghidupkan sunnah Nabi. Kan ini kalau dibaca hadisnya, Masya Allah, untuk semangat orang melaksanakan salat di awal waktu, karena mengejar ridha Allah. Cuman berdusta itu lebih besar daripada sekedar menyuruh orang beramal. Makanya berbuat sesuatu dusta dalam riwayat berdosa besar. Sebagaimana berdusta membuat suatu ibadat juga berdosa besar. Paham tak? Tak paham. Tak paham, bilanglah. Memalsukan riwayat, apa namanya? Memalsukan riwayat, apa namanya? Menyebut riwayat palsu tapi disandarkan ke Nabi. Namanya apa? Dusta. Gitu aja kok repot. Memalsukan dusta. Memalsukan agama berarti memalsukan, subhanallah, memalsukan dokumen, namanya memalsukan dokumen, apa namanya? Penipu itu apa namanya? Pendusta. Ya Allah, tidak pernah memasukkan dokumen. Ah, syukurlah, berarti tidak pendusta. Memalsukan barang, namanya pendusta. Memalsukan istri orang bilang istri kita, dosa enggak? Dosa. Memalsukan anak orang dinisbatkan kepada kita, dosa enggak? Baik. Dapat? Nah, memalsukan ibadah, dosa atau tidak? Dosa. Dosa kecil, dosa besar. Maka membuat ibadah berdosa apa berpahala? Berdosa. Berdosa. Maka oleh sebab itu tidak ada yang namanya bid'ah yang tidak sunnah yang hasanah. Nah, yang tidak sunnah yang hasanah karena dusta, karena dia tidak bagian dari Islam, lalu antum nisbatkan ke dalam Islam. Dusta enggak? Siapa yang bilang dia bagian dari agama? Maka Imam Malik bilang malam yakun dinan di zamanin Nabi, yang belum masuk bagian dari agama di zaman Nabi, lam yakun dinan fi zamanina, tidak masuk agama di zaman kita. Paham Syekh? Ada tidak orang yang meyakini Allah tidak bertempat di zaman Nabi? Ada enggak? Mulai nengok kiri kanan. Ada apa enggak? Hah? Sudah diteliti?
Udah teliti? Enggak ada. Seluruh riwayat tentang di mana Allah menunjukkan semuanya di atas. Berarti itu yang mereka yakini. Tidak ada satu yang mengatakan Allah wujudun bila makan, kecuali dinisbatkan kepada Ali. Cuman yang menisbatkannya wafatnya dengan wafat Ali 387 tahun. Woi, apa namanya itu? Hah? Iya, apa namanya itu riwayat seperti itu? Hah? Nggak, jadi putus saja. Itu palsu, dusta, menisbatkan ke Ali tanpa dasar. Namanya berdusta. Nah, berdosa itu berpahala, berdosa. Jadi kalau ada stiker buang tuh. Ini kalau ada stiker mobil orang jangan. Sebab itu riwayat palsu disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam ini. Demikian juga, ada enggak orang misalnya di zaman Nabi begini-begini melaksanakan ibadah? Kalau enggak ada, berarti menisbatkan ke agama termasuk dusta. Masa dusta menjadi hasanah? Dusta hasanah masuk? Tidak. Karena kita menjadinya bagian dari agama, padahal tidak ada dalilnya dari agama. Coba lihat, yang ada hadisnya saja melambatkan sholat subuh, harus kita ya saya cuma masih belajar tadi dua riwayat, satu lambat, satu cepat. Lalu mana yang kita kuatkan? Cepat apa lambat? Cepat, berdasarkan dalil-dalil sah. Berarti yang ini kita kuat, apa kita lemahkan? Yang lawannya tadi kita lemahkan. Kalau lemahkan diamalkan lagi? Enggak. Jelas? Jadi besok salat subuh kita setelah terbit matahari. Hah? Tunggu dulu terang dulu? Enggak. Masih salat kita di waktu masih gelap. Ya, karena termasuk juga tidak mungkin kita lakukan nampaknya, berat memang. Nah, untunglah dilemahkan. Nah, yang ada dalilnya saja tuan-tuan berani lemahkan, sah? Berani tuan-tuan tinggalkan. Padahal tadi alasannya sudah disebutkan oleh imam tadi. Lebih lama memikirkan solat, sah? Lebih banyak bonus bagi yang menanti, sah? Kemudian supaya tidak ada lagi yang ngantuk selepas solat. Kan banyak fadilahnya itu. Terpaksa tuan-tuan tinggalkan. Apa sebab? Karena berlawanan dengan dalil yang lebih kuat. Apalagi yang tak ada dalil sama sekali. Jelas? Oleh sebab itu, maka yang tak berdalil jangan diikuti, jangan diyakini, jangan dikerjakan. Sebab itu termasuk ilegal. Ilegal. Nanti kita dituntut pada hari kiamat. Jelas ya? Jadi hadis ini kata Syekh, saya masih heran. Nah, berkata Abu Hatim Ar-Razi. Kenal? Kalau disebut ilmu jarh wa ta'dil, dia imamnya. Ilmu ilal hadis, dia imamnya. Abu Hatim Ar-Razi. Kana yakzib wal hadithul ladzi rawahu mawdu'. Ini orang siapa tadi? Dah lupa lagi. Yaqub bin Walid Al-Madani. Dia kata Imam Ahmad tadi termasuk pentolan pendusta. Walaupun orangnya saleh binafsi, tapi berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak enggak orang-orang yang ahli ibadah yang berdusta atas nama Nabi? Banyak. Makanya ada kitab ditulis oleh orang yang disebut Maulana Waliullah katanya. Cuma dusta. Jadi ada wali yang berdusta? Ada wali syaitan. Iya. Jadi kalau ada yang berdusta dalam beragama, walaupun nampaknya saleh, tapi dia membangun agama di atas dusta, maka kesalehannya itu tidak boleh menjadi kita tertipu. Tidak boleh membuat kita tertipu.
Dia menulis kitab isinya banyak hadis palsu. Niatnya apa? Mendorong orang beribadah. Apakah beribadah dengan kepalsuan? Apakah tuan-tuan menerima cinta palsu? Wih, cinta palsu mau terima? Enggak. Datang dia pakai mobil Innova yang terbaru apa namanya? Innova Genet ya? Ya Masya Allah. Rupanya rental. Pakai paku jas, rupanya rental. Pakai sepatu, rupanya rental. Dompet tebal, rupanya rental. Habis itu setelah nikah baru tahu, rupanya palsu. Tertipu. Iya ya? Nah, mau contoh yang seperti ini? Nah. Walaupun tampilannya Masya Allah, ya. Yang namanya orang bisa saja tampilannya bagus, tetapi isinya barangkali juga banyak yang keropos, karena dibangun dengan penipuan-penipuan tadi. Walaupun niatnya baik supaya saya diterima, supaya orang bersemangat beribadah. Dulu Maisarah bin Abdul Rabbih memalsukan hadis-hadis. Setiap surah Al-Quran ada hadis tentang fadilat dibuat supaya orang rajin baca Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri sudah cukup untuk menarik kita membacanya. Tidak perlu lagi ditambah dengan hadis-hadis palsu. Al-Quran sendiri, hadis-hadis Nabi tentang fadilat Quran. Subhanallah. Makanya baca Quran itu biar kita tahu fadilatnya. Kan akan kita rasakan sini semakin dibaca semakin nikmat. Ma'asyarul kiram. Jadi allazi rawahu mudhu, hadis yang diriwayatkannya selalu hadis palsu. Dan Syekh mengatakan, saya sudah sebutkan hadis ini atau berbicara tentang kepalsuan hadis ini di dalam Syarah At-Tirmizi. Wa huwa la yu'maru ala ridwani, berkata Syafi'i menjelaskan hadis tadi, wa huwa la yu'thiru ala ridwanillahi syai'an, dan tentu saja dia tidak akan mendahulukan yang lain daripada ridha Allah. Ridha Allah ada dari awal waktu menurut hadis tadi, hadis palsu tadi. Wal afu la yahtamilu maknayaini, sedangkan maaf itu tidak mengandung kecuali dua makna. Afun an taksir, dimaafkan karena dia tidak berprestasi, atau taksir, lalai atau abai, atau tausi'atun, atau diberikan kelapangan. Wa tausi'at tusbihu ay yakuna al-fadlu fi ghairiha, sedangkan kelapangan yang diberikan ibaratnya orang misalnya ngurus sampai tanggal 12, tapi dia datang tanggal 13, enggak apa-apalah, padahal sudah tidak diterima sebenarnya, tapi diberikan kelapangan. Ini bagus apa enggak bagus ini? Syekh, yang terlambat bagus? Enggak, walaupun dimaafkan. Misalnya dosen ngajar yang terlambat boleh masuk, tapi bukan tidak ada catatan itu. Bukan tidak ada catatan, si fulan terlambat terus, si fulan cepat terus. Mana yang dikasih nilai bagus? Kan ada nanti terstruktur nilainya. Kalau yang terlambat terus tentu paling-paling dapat 60. Itu pun karena kasihan. Tapi kalau yang selalu datang cepat dapat 90, paling kurang atau bisa 100. Dia enggak sama. Paham Syekh? Maka itu bedanya ridwan dengan al-afu, kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Islam yu'mar bi tarki dzalikal ghairi allazi wusi'at fi khilafiha, karena tidak diperintahkan meninggalkan yang lain itu yang diberikan kelapangan untuk menyalahinya. Qala wa ma turidu bihadza, apa yang kau maksudkan dengan ini? Insyaallah pertemuan nanti. Jawabannya pertemuan nanti. Pokoknya cepat datang ke sini, jangan terlambat lagi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Dah, setidaknya kita sudah mulai paham bagaimana Imam Asy-Syafi'i menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyikapi hadis yang bertentangan zahirnya. Kalau bisa dikompromikan, kompromikan. Kalau tidak, ini cara menguatkan yang satu dari yang lain, yaitu dengan memandang riwayat mana yang lebih kuat, perawi mana yang lebih kuat,
dan mana yang lebih dekat kepada makna umum dari hadis atau Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala alam. Sekira sampai di sini dulu lah. Dah jam 8:30. Besok tuan-tuan libur kan? Besok libur kan? Nah makanya tak boleh panjang-panjang malam ni. Mana tahu dah janji pula dengan keluarga besok pagi. Ini gara-gara ngaji Ustaz Dasman, abang terlambat. Saya pula yang disalahkan besok. Saya cukupkanlah sampai di sini. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.